semua lelaki dalam rumahku yang notabene ini kan anak perempuan satu-satunya gitu, cewek masih kecil juga, bukannya mereka jagain, malah mereka pula yang menjadi pelaku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Saya juga tidak mau menjadi dosa. Usia 8 tahun Di kabupaten dari hasil penyelidikan polisi ternyata korban Nah teman-teman, pada video ini aku bakalan ceritain ke kalian suatu berita atau kasus yang baru ini terjadi. Bukan baru sih sebenarnya, udah bertahun-tahun terjadi dan baru terungkap saat ini gitu. Kejadian ini terungkap baru-baru ini di awal Januari 2024, di mana sang korban saat ini masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku SMP. Namun mirisnya, korban mengakui bahwasannya dia sudah mengalaminya berulang-ulang kali sedari dia berusia 9 tahun atau masih duduk di bangku SD. Korban dikabarkan mengalami pelecehan dan pemerkosaan oleh keluarganya sendiri. Kan gak habis pikir kan kalian? Keluarga dekat sendiri loh, kayak orang yang seharusnya menjaga malah menjadi pelaku dalam kasus ini gitu. Nah kan, memang definisi ini sih ngawur loh. Ya bisa lah weh, apa yang nggak bisa di dunia ini tanya. Nah, kalian simak betul-betul ya, aku sebutin siapa aja yang terlibat di kasus ini. Yang pertama, ayah kandung korban. Iya, ayah kandung, nggak salah dengar kalian loh, ayah kandung. Yang berinisial PE berusia 43 tahun. Lalu ada kakak kandung, abangnya sendiri ya, abangnya yang berinisial MA berusia 17 tahun, baru 17 kode. Nah, udah bisa aku memperkosa. Terus ada paman korban, paman berusia 43 tahun. Lalu juga ada pamannya lagi, jadi dua ya pamannya, yang berusia 49 tahun gitu. Kayak hampir setengah abad hidup kau, bukannya tobat malah memperkosa ya kan. Tenang, aku tahu kalian emosi, aku pun emosi kali sih dengar ini. Apalagi tahu ayah kandung melecehin anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri gitu, abangnya juga saudara kandung loh gitu, dan juga paman-pamannya, dan korbannya juga bisa dibilang masih belia gitu, masih dari SD sampai SMP kan masih belia gitu kan. Kok tega gitu, ada lah orang kayak gini ya, nggak habis pikir sih aku. Tapi sabar, aku tentunya bakalan ceritain ke kalian detailnya gimana, dan pastinya kalian bakal lebih emosi sih daripada ini. Nah, jadi dari informasi yang aku dapat bahwasannya korban dan para pelaku beserta ibu korban tinggal di satu rumah. Kabarnya rumahnya itu tingkat 2 ya guys ya. Nah, korban dan yang lainnya itu punya kamar sendiri-sendiri. Cuman karena korban ini masih kecil gitu kan, dari yang umurnya 9 tahun, jadi masih tidur bareng sama ayah dan ibu gitu. Jadi pelaku awal yang melakukan tindak pelecehan dan pemerkosaan terhadap korban yakni kakaknya sendiri yang saat ini berusia 17 tahun. Kalau dihitung 5 tahun sebelumnya, pelaku baru berusia 12 tahun. Nah, di umur 12 tahun pelaku udah ngelakuin pelecehan seksual terhadap adiknya. Usia 12 tahun yang mana masih bocah gitu, nggak sih, bocil gitu. Yang aku rasa dia tuh terkena doktrin dari tontonan kayak ya membuka situs-situs terlarang seksual dan segala macamnya, dan berimbas di eksekusi ke adiknya sendiri. Parahnya, sang ayah yang mengetahui hal tersebut bukannya memarahi kakaknya, bukannya menceramahi kakaknya, mencerca kakaknya udah melakukan tindak tersebut kepada adiknya, malah ayahnya juga ikut melakukan hal tersebut. Dari pengakuan sang ayah, beliau tidak sengaja atau hilaf melakukan hal tersebut dikarenakan, FYI, ini kan kejadiannya semenjak korban berusia 9 tahun, masih kecil lah gitu. Jadi korban ini masih tidur bersama ayah, ibu, dan si korban, jadi bertiga ini satu kamar. Dan saat itu entah ibunya keluar atau kemana, dan ayah ini kan tinggal berdua sama anaknya di kamar. Nah, ayah ini ngira kalau anaknya itu ibunya gitu. Tapi nggak make sense aja nggak sih? Masa iya nggak tahu kalau itu anaknya? Apalagi anaknya masih kecil loh, nggak bukannya yang udah besar gitu loh. Pasti tahu lah itu anaknya gitu, kayak alibi aja tuh dia bilang hilaf atau enggak tuh. Nah, itulah ayahnya melakukan hal tersebut kepada anaknya. Ayah nggak mengakui kalau dia tuh juga memperkosa anaknya. Dia cuma bilang dia cuma ngeraba, pokoknya melecehkan anaknya aja lah gitu, nggak ada diperkosanya gitu, sekedar melecehkan. Nah, nggak sampai di situ aja, dua paman korban yang tinggal satu rumah melakukan hal tersebut juga kepada korban gitu. Gila kan?
semua lelaki dalam rumah tuh yang notabene ini kan anak perempuan satu-satunya gitu, cewek masih kecil juga, bukannya mereka jagain, malah mereka pula yang menjadi pelaku gitu, melecehkan dan memperkaos anak tersebut. Pasti kena mental anak tuh, dari usia 9 tahun sampai 13 tahun, bertahun-tahun, 5 tahun lamanya dia mendam hal tersebut yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Namun dalam kasus ini bukan kayak bersama-samaan gitu loh, mereka semua tuh memperkaos dan memperkosa korban tuh enggak, kayak mungkin berganti-gantian gitu. Tapi kondisinya semua orang di sini atau pelakunya tuh tahu kalau mereka tuh sama-sama udah melakukan hal yang enggak ke korban gitu. Cuman diam aja gitu, kayak ya udah menikmati sendiri aja, nggak ada yang terbuka pintu hatinya, pemikirannya untuk mencegah ataupun melarang atau menahan hawa nafsunya tuh nggak ada gitu. Kayak definisi lebih pula daripada hewan lagi. Kan pasti bertanya-tanya, ibunya mana? Kok dibiarin aja anak perempuannya satu-satunya digituin sama keluarga sendiri? Kok nggak ada tindak lanjutnya? Kok nggak lapor gitu ibunya? Masalahnya tuh ibunya tuh nggak tahu gitu. Aku rasa korban ini udah dibungkam sih sama para pelaku, entah itu diancam atau gimana sampai dia tuh nutup mulutnya selama 5 tahun. Kalian bayangin anak kecil mendam hal tersebut sendiri 5 tahun. Kasus ini akhirnya terungkap saat ibu korban ini sakit ceritanya, sakit stroke. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit gitu. Nah si korban tinggal sendiri, ya digasaklah sama para pelaku. Namun terakhir kalinya itu dilakukan pada Januari 2024 kemarin. Baru-baru inilah kakaknya ini kan mabuk gitu, jadi dia pulang gitu berniat untuk memperkosa adiknya lagi. Cuman posisinya adiknya lagi menstruasi, jadi dia mengurungkan lah niatnya gitu, nggak diperkosanya, cuma dia dilecehkan aja. Sama aja kan, nggak diperkosa dilecehkan sama aja. Nah akhirnya korban ini mungkin karena udah sesak gitu kan, kayak pengen cerita, kayak sedih, nggak bisa lagi menahan. Pas ibunya nih balik ke rumah, dia pun menceritakan kronologi kayak apapun yang udah dia alami selama ini. Mendengar hal tersebut, ibunya shock lah, kayak kok bisa gitu, kok tega gitu. Ibunya nggak terima dong. Langsung lah ibu ini melapor ke kepolisian. Barang bukti yang diamankan oleh kepolisian berupa kaos lengan pendek berwarna hitam dan juga celana pendek berwarna hitam. Ya, milik kakaknya mungkin. Dikarenakan korban masih takut dan trauma ketemu dengan para pelaku, jadi korban dan ibunya mengungsi ke rumah neneknya di Kenjeran, Surabaya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang persetubuhan atau pelecehan terhadap anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Nah kalau kalian jadi ibunya korban, apa sih yang kalian rasain? Selama 5 tahun kalian nggak tahu menau tentang apa yang terjadi sama anak kalian, anak perempuan satu-satunya kalian gitu. Dan korban pun pastinya udah ngalamin trauma yang berat banget gak sih 5 tahun loh dia mendam ini semua gitu, kayak nggak bilang ke siapa-siapa, ke mamanya pun nggak dibilangnya gitu. Dia rasain sendiri, dia pendam sendiri, masih bisa juga di sekolah kan, sampai SMP juga dia kan. Tapi menurut aku sih si korban sama pelaku ini perlu dijauhkan lah sejauh-jauhnya gitu. Apalagi mungkin pas 15 tahun berlalu, terus kan ini ayahnya nih posisinya keluarga dekat, belum tentu juga mereka nih tobat gitu. Sebaiknya nggak usah lagi ketemu sama mereka nih. Kita nggak ngejamin juga kan keselamatan si korban lagi, traumanya masa lalu itu mana tahu dia kayak kambuh kembali gitu, kita nggak tahu gitu. Si korban ini bisa memulai hidupnya dari awal lagi gitu, melupakan hal-hal kelam dalam hidupnya. Nah, udah sesak kan dada kalian, udah emosi berat kan kalian dengar cerita kayak gini. Pesan dari kejadian ini menurut aku, kita nggak tahu kejahatan tuh ada di mana aja gitu. Bahkan orang terdekat yang seharusnya kita percaya, ya orang yang melindungi kita, orang yang kita jadikan panutan pun bisa melakukan kejahatan. Nah untuk kita sendiri, kaum perempuan yang notabene kaum yang rentan terhadap kejahatan seperti ini, aku harap mau speak up gitu, kayak mengorasikan keadilan buat diri kita sendiri. Kita harus berani gitu. Nggak ada yang nggak bakalan bisa terselesaikan kalau kita tuh berani untuk ngomong gitu. Setidaknya kita ngambil satu langkah besar dalam hidup kita untuk mengubah kita atau mengeluarkan kita dari keburukan atau kegelapan itu. Mungkin dari kalian yang dengerin cerita ini, mungkin ya, dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami hal tersebut gitu. Jangan takut untuk mengakui atau bercerita kepada orang lain, jangan dipendam sendiri. Aku tahu bahkan ini bakalan jadi hal yang menyakitkan dalam hidup kalian, namun itu
merupakan obat atau solusi sih menurut aku. Jangan sampai mendem berkepanjangan dan akhirnya membunuh diri sendiri. Yakinlah bahwasannya ada solusi dan kesempatan untuk kita mendapatkan keadilan. Selesai sudah cerita kasus kali ini. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Aku harap kalian tuh suka sama penyampaian aku, dan aku mohon saran kritiknya dari kalian dan komentar unek-unek kalian setelah mendengar cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support aku buat terus semangat bikin konten, dan kalian boleh request cerita apa lagi yang mungkin akan aku angkat di video ini. Dan aku juga membuka peluang bagi kalian yang mungkin memiliki cerita menarik. Boleh kirim-kirim cerita kalian ke email aku. Nanti aku bakalan ceritain di sini dan kita bakalan ulik cerita kalian bersama-sama di sini. Oke. Seru banget gak sih? Seru dong, seru. Oke, sekian dari aku. See you in the next video. Bye-bye.